Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera. Pemirsa, petugas gabungan Polrestabes Medan dan Polsek Percut Setuan menggerebek lokasi perjudian dan transaksi narkoba di kawasan Percut Setuan, Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara. Setibanya di lokasi, petugas menemukan tempat transaksi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Tidak hanya itu, petugas terus menyisir lokasi dan menemukan rumah yang dijadikan lokasi perjudian. Dalam penggerebekan ini, puluhan mesin judi jackpot dan judi ketangkasan dindong berhasil diamankan petugas. Kini sejumlah pelaku dan barang bukti diamankan ke Polrestabes Medan guna penyidikan lebih lanjut. Pemirsa, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panjaputra Simanjuntak membeberkan ada 107 rekening yang disita dan diblokir terkait kasus judi online yang beberapa hari sebelumnya telah diungkap oleh jajaran Polda Sumut. Hal itu disampaikan langsung oleh Kapolda Sumatera Utara di depan pejabat utama Forkompinda Sumatera Utara, di antaranya Gubernur Kodam 1 Bukit Barisan dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kapolda Sumut menyebutkan saat ini ada 107 rekening yang disita dan diblokir terkait kasus judi online yang beberapa hari sebelumnya telah diungkap oleh jajaran Polda Sumut. Kini pihak Polda Sumut telah menggandeng PPATK untuk mengusut kemana saja aliran dana yang digelontorkan oleh bos besar berinisial AP yang hingga kini masih belum tertangkap. Sebelumnya beberapa waktu lalu, Kapolda Sumut memimpin langsung penggerebekan lokalisasi operator judi online di Komplek Perumahan Cemara Asri, di mana di sana ditemukan ada 21 web judi online yang beroperasi di gedung bangunan berkedok warung kuliner bernama Warna-Warni. Adalah membuka rekening. Kita sudah melakukan menyita dan memblokir rekening sebanyak kurang lebih, teman-teman sekalian, 107 rekening yang digunakan terkait dengan pengungkapan kita di Cemara. Ya, teman-teman. Belawan adalah punya AP. Di sini, kemudian kemarin di Cemara adalah punya AP. Untuk itu saya minta, kami sudah melakukan pemanggilan. Saudara AP harus datang ke Polda untuk memberikan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan ini kalau tidak dihadirkan, saya minta, saya akan terbitkan daftar pencarian orang. Mekanisme hukum ada, teman-teman sekalian. Dan saya sudah cekal yang bersangkutan, kalau berangkat ke luar negeri, saya akan cari. Saya harus sampaikan. Dari PPATK kita sudah bekerja sama teman-teman sekalian untuk membuka semua rekening. Kepada siapa aliran dana tersebut disampaikan. Dan ini akan membuka semua, ya, terkait dengan tindak pidana narkotika perjudian ini. Pemirsa, 2 buah minibus terguling di jalan arteri Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Keduanya bertabrakan saat keluar dari tol Sumatera menuju terminal bandara. Beginilah kondisi 2 buah minibus setelah bertabrakan di jalan arteri Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Selasa sore. Salah satu mobil terbalik hingga ke pinggir jalan, sementara mobil lainnya remuk di bagian depan. 2 pengemudi mobil berhasil dikeluarkan warga dari dalam mobil. Diketahui kecelakaan bermula ketika minibus Calya keluar dari pintu tol Bandara Kuala Namu. Diduga tidak fokus berkendara, pengemudi Calya menabrak minibus R3 di depannya hingga terguling. Calya keluar dari tol Tebing. Iya, Bang. Yang R3 datangnya dari sini, dari Batambuis. Berarti kontra ya, Bang ya? Enggak, dia nabrak ekor. Nabrak ekor ya, Bang? Ada korban jiwa tidak? Enggak, korban jiwa enggak, sekarang sudah dibawa ke rumah sakit Patarasi. Berarti luka ya ada? Iya, luka aja. Kedua pengemudi selamat dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Patar Asih. Sementara kedua minibus diamankan di Mapolsek Tabringin. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri Asmar Beni, TV One mengabarkan.
Komplotan remaja pembobol rekening tabungan ditangkap polisi di Palembang, Sumatera Selatan. 6 pelaku berhasil membobol uang sebesar 200 juta rupiah. Inilah 3 dari 6 remaja yang berkomplot membobol tabungan melalui mobile banking. Modusnya mereka berbagi peran, di antaranya menelepon korban berpura-pura menjadi pegawai bank. Mereka terlebih dahulu menyebar link palsu melalui SMS atau WhatsApp. Setelah terpedaya, korban kemudian diminta mengirim OTP. Bapak dicek Pak untuk pihak SMS-nya, apakah Bapak sudah ada menerima link berupa SMS dari Bank BRI-nya Pak? Ya, ini ada SMS tulisannya ada OTP. Baik, nah itu Bapak silakan Bapak salin, lalu Bapak tempelkan Pak di via web yang kami kirimkan tadi. Setelah itu Bapak tekan masuk, nanti Bapak menerima notifikasi bahwa Bapak ikut tarif yang baru, seperti itu Pak ya. Oh iya, OTP-nya apa Mas ya? Itu berupa link Pak, link loginnya. Silakan disalin Pak ya. Setidaknya para pelaku berhasil membobol uang sebesar 200 juta rupiah. Mereka boleh beraksi dengan meminta atau mencoba untuk menjebol dari isi handphonenya itu, yaitu email terhadap akun rekening tersebut. Karena muncullah OTP. Dari tangan para pelaku, polisi menyita uang hasil kejahatan yang hanya tersisa 40 juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar Sumatera akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat, lembaga negara kita memastikan kesehatan dan menjaga dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan kabar siang hanya di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget?
Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar petang pilihan live di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu Mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Anda kembali di Kabar Sumatera. Pemirsa, dalam rangka peringatan ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia, TNI Angkatan Udara menampilkan demo udara Garuda Flight dan Nusantara Flight. Elang-elang penjaga langit Nusantara ini bertujuan untuk melaksanakan flight pass, yaitu melintas di atas Istana Negara. Demo udara Garuda Flight menghadirkan formasi angka 77 di atas langit. TNI AU mempersiapkan 18 pesawat tempur F-16, termasuk 4 pesawat cadangan. Garuda Flight dipimpin oleh Flight Leader Mayor Penerbang Bambang Aulia Yudhistira. Sementara regu yang diikutsertakan adalah regu Skuadron 3 Madiun dan Skuadron 16 Pekanbaru. Pesawat tempur terbang dengan ketinggian sekitar 2.000 kaki dan kecepatan 300 knot. Selain itu, demo udara Nusantara Flight membawa bendera merah putih raksasa seberat 1,3 ton dan ukuran 20 kali 30 meter. Demo udara ini menggunakan 8 helikopter Caracal dan melibatkan 4 matra, yaitu TNI AU, AL, AD, dan Polri. Nusantara Flight dipimpin oleh Letkol Penerbang Immanuel Simarmata. Formasi dibentuk di holding point yang berlokasi di Cibinong sebelum terbang ke Istana Negara. Menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Pemkab Bungo Jambi membentang dan mengarak bendera merah putih sepanjang 2.500 meter dengan mengelilingi jalan dalam kota Kabupaten Bungo, Jambi. Kirap bendera ini memecahkan rekor muri sebagai bendera merah putih terpanjang di tanah air. Pemerintah Kabupaten Bungo Jambi berhasil memecahkan rekor muri dengan menggelar kirap bendera merah putih sepanjang 2.500 meter. Bendera dibentangkan dan diarak menyusuri Jalan Sultan Taha, Kecamatan Pasar Muaro Bungo. Kirap bendera dengan lebar 3 meter dan panjang 2.500 meter ini diarak oleh 7.500 warga Kabupaten Bungo yang terdiri dari para pelajar, pemuda, TNI, dan Polri. Ini masyarakat Kabupaten Bungo dan sekitar, kita melaksanakan kirap bendera merah putih yang panjangnya setelah diverifikasi oleh Museum Rekor Indonesia
itu sepanjang 2.510 meter. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan Museum Rekor Indonesia bahwa hari ini terpecahkan rekor Indonesia, bahkan mungkin terpecahkan rekor dunia. Prestasi rekor muri Indonesia yang dipecahkan oleh Kabupaten Bungo telah mengalahkan rekor muri sebelumnya, yakni kirap bendera sepanjang 2.300 meter di Jayapura, Papua. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan. Memperingati 77 tahun Indonesia Merdeka bisa dengan mengunjungi museum bersejarah yang ada di sekitar kita. Di Jakarta ada satu museum yang membawa kita mengenang lebih dekat momen perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Reporter Fahada Indi dan juru kamera Mulia Rahman mengajak Anda berkunjung ke museum tersebut. Berikut ini. Pada hari Jumat 17 Agustus 1945, Soekarno didampingi dengan Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ingatkah pemirsa bagaimana naskah proklamasi tersebut dirumuskan? Mengenang lebih dekat sejarah, saya ingin mengajak pemirsa untuk melihat tempat perumusan naskah proklamasi Republik Indonesia yang berada di Menteng, Jakarta Pusat yang saat ini sudah dijadikan museum dan tentunya bisa Anda kunjungi. Mari ikuti saya. Paling spesial dari museum ini pemirsa sebenarnya adalah bangunan atau rumah itu sendiri. Karena tempat ini adalah saksi bisu bagaimana tokoh bangsa merumuskan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pencahayaan di museum ini pun sengaja dibuat temaram menyesuaikan atau menggambarkan bagaimana momen perumusan pada saat itu yang berlangsung sekitar waktu malam hingga waktu subuh. Tempat ini semula adalah rumah atau kediaman dari Laksamana Tadasi Maeda yang kemudian diizinkan untuk tokoh bangsa ini merumuskan naskah proklamasi. Nah, di ruangan ini sebenarnya semula adalah ruangan makan yang kemudian digunakan oleh Soekarno, Bung Hatta dan juga Ahmad Subarjo duduk bersama untuk kemudian merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah disusun, naskah kemudian diketik oleh Sayuti Melik di ruangan terpisah. Nah, ruangan ini tadinya merupakan masih bagian dari dapur rumah Laksamana Tadasi Maeda. Bagi pengunjung tentu bisa tanya-tanya langsung nih pemirsa dengan edukator dari museum ini. Seperti di sebelah saya sudah ada Mas Ari Suryanto, dia ini merupakan edukator dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Hai Mas. Halo, selamat pagi Mbak. Mas, ini saya mau nanya dong, sebenarnya apa sih yang paling spesial dari museum ini? Oke, untuk Museum Perumusan Naskah Proklamasi memang sesuai dengan namanya, kita membahas terkait dengan proses perumusan naskah proklamasi Indonesia. Nah, mungkin yang akan ditemukan oleh pengunjung di sini bagaimana suasana yang kita hadirkan, kita coba bangun melalui berbagai pendekatan-pendekatan yang ada, seperti contohnya peletakan koleksi, kemudian peletakan barang-barang yang ada di museum, serta kemudian suasana temaram yang dihadirkan pada saat proses itu kita sedang dini hari ya, dan kita pengunjung bisa merasakannya dengan suasana yang kita bangun di museum ini. Oke, baik, terima kasih sekali informasi ya Mas Ari. Itu dia pemirsa, saya mau langsung lanjut lihat-lihat yang lain lagi ya Mas ya. Terima kasih. Yuk ikutin saya pemirsa. Pemirsa, sedikit gambaran mengenai Museum Perumusan Naskah Proklamasi Kemerdekaan yang bisa Anda kunjungi dari hari Selasa hingga hari Minggu dari pukul 8.30 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat. Harga tiket masuknya pun cukup terjangkau loh pemirsa, untuk dewasa hanya Rp2.000, sementara untuk anak-anak di bawah 12 tahun harga tiketnya hanya Rp1.000. Nah, tempat ini tentunya cocok ya untuk mengimplementasikan apa yang pernah disampaikan oleh Bung Karno. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dari Jakarta, Fahada Indi, Mulia Rahman, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kabar Sumatera akan kembali hadir dengan sejumlah kabar setelah jeda berikut ini.
Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu Mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Anda kembali di Kabar Sumatera. Pemirsa, aksi seorang pria yang tengah mencuri celana dalam karyawan konter HP di Kabupaten Tebo, Jambi terekam kamera CCTV. Tidak sampai 1 menit, celana dalam yang dijemur korban sudah hilang, di mana diduga pelaku sudah mengintai korban saat menjemur pakaian. Beginilah detik-detik seorang pria saat menjalankan aksi pencurian celana dalam wanita di belakang sebuah konter HP di Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi, terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Video yang viral di medsos berdurasi 59 detik itu memperlihatkan seorang pria yang diperkirakan berusia di atas 30 tahun, tampak sudah masuk ke pagar yang berada di belakang konter. Sebelum mengambil celana dalam, pria yang memakai baju kaos dan celana pendek berwarna merah itu mendekati jemuran sambil mengintip ke dalam konter. Kemudian pria itu langsung mengambil dalaman wanita sebanyak 3 piece dan kabur memasukkan hasil curian itu ke dalam bajunya. Menurut keterangan pemilik konter, pelaku diduga sudah mengintai korban dari jauh. Pasalnya dalam waktu kurang dari 1 menit, celana dalam yang baru dijemur sudah hilang. Sementara dari pengakuan korban bahwa aksi pencurian celana dalam ini sudah sering terjadi, bahkan hampir semua karyawan di konter tersebut pernah kehilangan. Baru merasa tuh kan kemarin gara-gara kehilangan sekali banyak di sekali foto. Cuman kemarin tuh ada satu gitu. Cuman kami nggak curiga gitu. Jadi biasa kalau kirain kami itu kan tinggal di dusun atau kayak mana kan. Oh gitu. Kecampur sama pakaian kawan juga. Pas kemarin tuh sekali 3 kan. Jadi yalah kami langsung bilang sama bos, langsung nanya sama bos, dia langsung dilihat sama bos CCTV, rupanya yo diambil semua.
Atas peristiwa ini, pemilik konter dan para korban belum melaporkan kejadian ke pihak yang berwajib karena korban menduga pelaku mempunyai penyakit atau ada kelainan. Dari Kabupaten Tebo Jambi, Tarmizi TV One mengabarkan. Berikutnya pemirsa, tim Polresta Bandar Lampung menggerebek rumah komplotan pencuri spesialis rumah kosong, di mana proses penangkapan terhadap komplotan pencuri ini pun berlangsung dramatis. Pihak keluarga histeris saat pelaku akan dibawa ke kantor polisi. Agus Susanto, 32 tahun, tak berkutik saat petugas dari tim khusus anti bandit 308 Polresta Bandar Lampung meringkusnya saat berada di rumahnya di Kelurahan Gunung Sulah, Bandar Lampung. Pihak keluarga yang terkejut dengan penangkapan ini sempat histeris saat pelaku digelandang petugas ke dalam mobil untuk dibawa ke kantor polisi. Pelaku ditangkap lantaran melakukan aksi pencurian di sebuah rumah kosong. Selain berhasil meringkus komplotan pencuri spesialis rumah kosong ini, polisi juga menyita barang bukti berupa 13 guci antik yang belum sempat dijual oleh pelaku. Atas perbuatannya ini, pelaku kini harus mendekam di ruang tahanan Mapolresta Bandar Lampung. Polisi bakal menjerat komplotan pencuri ini dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian serta terancam hukuman pidana selama 7 tahun kurungan. Jangan ribut-ribut, nanti kalau mau ribut kamu baik-baik nggak? Kalau kamu baik-baik. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang nelayan yang hilang tenggelam saat mencari ikan di laut dengan cara memanah di Pantai Karangtabu, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Petugas menemukan korban mengambang dalam kondisi meninggal dunia sekitar 3,5 km dari lokasi kejadian setelah sebelumnya korban 3 hari dinyatakan hilang. Usai dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk diserahkan ke pihak keluarga. Berikutnya pemirsa, dipicu tersinggung dengan kata-kata keponakan gorok leher paman hingga sekarat. Darul Salam tertunduk malu ketika digiring oleh Satreskrim Polsek Kalidoni Kota Palembang untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, ia membacok pamannya. Peristiwa berawal ketika terjadi cekcok antara pelaku dan korban mengenai masalah lahan. Korban memancing amarah pelaku dengan kata-kata kasar hingga pelaku terbakar emosi dan langsung menganiaya korban dengan sebilah parang. Hingga kini, korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dugaan sementara ketersinggungan antar kedua pelaku dengan korban. Itu masih keluarga ya Bang ya? Itu juga masih dalam pendalaman. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di Mapolsek Kalidoni. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal TV One mengabarkan. Razia produk jamu dan kosmetika tanpa izin edar digelar di Dharma Syaras, Sumatera Barat. Hasilnya ditemukan banyak produk ilegal beredar di pasaran. Selama 2 bulan terakhir, tim gabungan merazia jamu dan kosmetik yang beredar di wilayah Dharmasraya. Ribuan produk di pasaran di toko kosmetik dan apotik diperiksa. Hasilnya, ribuan jamu dan kosmetik tanpa izin beragam merek disita petugas, kemudian dibawa ke Balai POM Provinsi Sumatera Barat untuk dimusnahkan. Mengawasi produk ini memang butuh waktu, butuh kesabaran Pak, butuh kesabaran. Kadang suatu tertipan satu muncul lagi model produk yang baru, Tapi terhadap produk-produk yang sudah ada, kita berpatokan kepada yang sudah dilaksanakan baik penindakan, pengujian dari seluruh UPT Badan POM yang ada. Konsumen diimbau berhati-hati saat membeli jamu dan kosmetik. Sebaiknya konsumen memastikan produknya aman dan legal.
Dari Dharmasraya, Sumatera Barat, Beni Roska, Eko Uso, TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.